Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak pantas rasanya manusia yang kekurangan ilmu seperti Al-Faqir ini duduk di antara guru-guru menyampaikan nasihat atau untayan ilmu. Pepatah Arab mengatakan, jika ada air maka tidak perlu lagi dengan debu. Kalau cukup dengan wudhunya, kita cukup ada airnya, maka dengan air. Jika airnya nggak ada, debu. Al-Faqir di sini cuma sekedar cadangan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini keberkahan buat ilmunya, buat diri ini yang penuh dengan kekurangan. Insya Allah jika ada ilmu yang bermanfaat umumnya buat kita semua untuk digampangkan untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Tadi saya lewat, nasi udah ditata. Lewat tadi tuh nasinya udah ditata. Saya pegang dikit udah dingin. Kalau ceramah lama-lama takut jadi rengginang. Gimana kalau 10 menit? Boleh? Nggak boleh? Suara gue udah serak masih tetap tega. Tapi alhamdulillah saya pulang umrah baru 3 hari ini. 3 hari saya pulang umrah, ketemu istri cuma 1 hari, ketemu anak cuma 1 hari, selebihnya terus putar sampai terdampar ke Jatiwarna. Kampung Raden ya, masuk ke Jatiwarna bukan saya? Janti Sampurna. Besok pagi di Serang Baru, besok malam di Tangerang, tanggal 6 di Bandung, tanggal 7 di Jakarta. Capek dah lu. Saya mau tanya, hadir ke sini semua senang nggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira? Orang yang hadir di dalam majlis ilmu pastinya dosanya diampuni sama Allah. Dengan niat apapun dia. Dengan niat dia mau datang untuk nuntut ilmu, mau datang cuman mau fashion baju baru, cuman mau sekedar nyari poster, terserah. Yang penting dengan niatnya dia udah duduk di dalam majlis, semua terhitung dosanya pasti diampuni oleh Allah. Mestinya ini yang bikin kita senang. Datang dari rumah kan kita bawa dosa banyak. Kalau Allah nggak tutup aib kita, na'udzubillah min dzalik, kita udah bawa gunung cermek. Dosa kita udah gedenya berapa tingkat kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah di malam ini Allah tutup aib kita. Dosanya kita nggak ditampakin sama Allah. Kalau seandainya satu dosa yang kita lakukan di hari ini berupa bisul, kebayang muka lu bisul semua. Tapi Allah ngasih kita kebaikan. Allah ngasih kebaikan. Kenapa? Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya dunia wal akhirah. Jadi makanya ini buat ibu-ibu, karena ibu-ibu sering banget ngobrol, kadang aib tetangga suka dibuka, apalagi aib laki. Lu tahu nggak laki gue semalam, ya Allah, tidurnya ngorok banget tuh, sampai kasur gerak-gerak. Gue pikir linu. Aib nggak boleh. Yang namanya kita ini ngejaga aib satu sama lain ini diperintahkan di dalam agama. Jangan keluar sesuatu dari lisan kecuali itu sesuatu yang bermanfaat. Bib, saya kan bukan penceramah, minimal jarinya. Jarinya bisa jadi dakwah, jarinya bisa bawa kita ke surganya Allah. Kenapa? Berikan kebaikan-kebaikan lewat jari-jari kita. Yang penting punya kuota.
Nggak ada kuota, mau nyamperin kemana lu? Perayaan Isra wal Mi'raj, kita mengingat bahwa Allah memberikan kado terindah kepada Nabi Muhammad SAW berupa oleh-oleh untuk umat Nabi. Kita nggak perlu sampai ke Sidratul Muntaha, kita nggak perlu sewa-sewa apapun untuk sampai ke Baitul Ma'mur. Cukup dalam keadaan salat sujud kita kepada Allah, sama sebagaimana kita berjumpa langsung dengan Allah dengan ceritanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam salat, insya Allah semuanya dikabulin sama Allah. Orang mau hidupnya senang, salat. Orang mau hidup bahagia, salat. Kalau orang sekarang beda, orang kalau mau senang nggak punya duit larinya ke mbah. Tahu mbah? Orang pinter. Kenapa itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah emang kan kiai kan? Orang udah dibilang rezeki yang ngasih siapa? Nggak perlu ke mbah. Ngomong sama mbah, nggak punya duit ya mbah. Tuh mbah juga ngomong dalam hatinya, sama gue juga. Makanya lu gue tipu. Mau kaya, salat duha, baca suratul waqiah. Salatnya berapa rakaat? 4, 6, 8, 10, 12. Mau lebih silahkan. Kata Nabi, kalau orang mau kaya, salat duhanya cuma 2 rakaat, orang bakhil. Saya mau tanya, mau hidup berkah, mau hidup jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya. Nih, gue kasih tahu nih ya. Kita alhamdulillah hidup seada-adanya begini ya. Alhamdulillah. Nggak kebayang lu kalau jadi orang kaya semua nggak bakal datang ke majelis lu. Kenapa? Lagi sibuk tanda tangan kontrak. Tapi alhamdulillah, ini boro-boro apa yang mau ditandatangani. Orang kaya emang hidupnya enak. Nggak enak, CCTV depan, CCTV belakang, depannya ada pos, belakang ada pos, satpamnya 6, tidurnya nyenyak, belum tentu. Pernah tahu kasur harga 180 juta? Belum? Sama. Saya sebelum ke Isra wal Mi'raj, saya mau ketok hati kita dulu biar kita sadar ternyata Allah ini memberikan sesuatu pas kepada hambanya. Manfaat betul Allah berikan kepada kita. Saya punya kawan, sebelum itu saya mau nikah itu saya mau cari isi kamar ceritanya. Maaf, jangan patah hati. Saya sudah ada yang miliki. Kalau mau cari silahkan yang di sebelah sini. Walaupun kere punya usahanya. Usaha apa? Untuk mencintai Eneng. Gombal, waduh. Saya mau isi kamar, saya beli sebelum nikah. Saya tanya, ini satu setnya berapa? 280 juta. Urusan gue beli isi kamar nggak jadi kawin gue. Saya bilang, kalau kasurnya aja berapa? 180 juta. Dalam hati saya, kalau gue tiap malam tidur mimpiin Nabi, gue beli nih. Usaha kita buat Nabi, usaha. Bapak kalau tidur nih Pak, ntar Bapak bangun nggak pegel-pegel nih Pak. Lah gue mah ada Johnny yang biasa mijitin gua. Bangun enak-enak aja gua. Oh ini ntar tulang Bapak begini-begini. Oh nggak jadi deh Mbak dah. Daripada gua nggak jadi kawin, gue jalan ke Klender 5 juta, pulas juga gue tidur. Tapi begitu kita pikir-pikir, saya datang ke rumah kawan, ternyata dia punya tuh isi kamar. Saya tanya, lu beli nih kasur harganya sekian? Iya Bib. Enak tidurnya, enak Bib, bangun segar. Tidur lo sehari berapa? 4 jam. Dikit amat. Iya kan besok ada kesibukan banyak Bib. Dia bilang gitu. Saya dudukin tuh kasur. Ya Allah enak banget. Saya nggak kebayang orang Jati Sampurna tidur di kasur 180 juta sebulan nggak bangun. Saking nikmatnya. Kita mah alhamdulillah tidur ngeglosor aja enak, pules banget. Mau telanjang pakai keramik doang enak, pules. Pintu nggak perlu dikunci, nggak was-was, nggak takut rampok datang. Apanya mau dirampok? Lah TV dinyalain gebuk dulu baru nyala.
Hidup syukur. Ternyata yang mahal apa? Bukan tempat tidur. Yang mahal apa? Nikmatnya tidur. Manusia siapapun nggak akan pernah bisa beli. Itulah yang intinya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Orang nggak bakal bisa beli nikmatnya tidur. Kita mah alhamdulillah mau punya utang banyak aja tidur pulas. Isra wal Mi'raj ngajarin kita bahwa Nabi SAW mendapat satu undangan khusus dari Allah. Kan kita dengar sebelum Isra wal Mi'raj Nabi SAW dadanya dibedah. Udah dengar belum? Udah dengar belum? Bodoh amat ah. Dadanya dibelah, diambil hati rahmahnya, dibuang. Ini kisah nggak salah. Kok hati rahmah yang dibuang? Sepakat para alim ulama, hati rahmah yang dibuang ini hati rahmah untuk iblis. Apabila di yaumil qiyamah iblis meminta syafaat kepada Nabi, kalau hati rahmahnya Nabi nggak dibuang, pasti akan iblis tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hati rahmanya dibuang. Buat siapa iblis? Ada satu kisah Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah, didatangi oleh iblis. Ya Rasulullah, saya ingin bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad bilang, alhamdulillah kalau engkau mau taubat ya iblis. Tolong sampaikan kepada Allah agar diterima taubatku. Apa jawaban Rasulullah? Pasti taubatmu akan diterima oleh Allah jika engkau datangi makbarahnya Nabi Adam, engkau sujud di atas pusaranya. Apa jawaban iblis? Ya Rasulullah, asal kau tahu, hidupnya aja saya nggak mau sujud, apalagi matinya. Sombong nggak? Sombong nggak? Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak? Lu yang ngomong ya. Kadang manusia ini sombongnya suka kelewatan lebih dari iblis. Iblis sombong pernah ngerasain sorga, lu sorga ngerasain kagak, sombongnya setengah mati. Salat ini ngajarin kita jangan sombong. Ada ruku, ruku itu menundukkan diri kita, hormat kepada orang yang lebih tua, yang tua hormat kepada yang muda, saling menghargai satu sama lainnya. Lu mau punya pangkat, lu mau nembak orang bintang 2, siapapun dia, saatnya sujud, sujud, gak ada yang dongak. Semuanya, gak ada yang angkat kepala. Mau presiden sekalipun, saatnya sujud, sujud kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih agung kecuali Allah. Bib, saya mah orang kaya, Bib. Saya direktur perusahaan. Saya kalau sholat gak pakai sujud. Kagak sah sholat lu. Betul? Betul? Kenapa harus adanya sujud? Sadar. Ini namanya apa nih? Otak, kepala. Apa isinya? Ini apa nih? Kepala. Ini yang dikatakan al-mukarram, yang mulia, kepala. Kalau ada kawan pukul kepala kita, marah apa enggak? Marahlah. Kenapa? Orang ini kepala difitrahin, Habib. Coba lihat lagi dalam keadaan sujud, kemana kepala larinya? Sejajar sama telapak kaki. Yang paling tinggi apa? Bokong, pantat, 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 pantat. Sopan dikit ngapa sih lu? Apa yang paling tinggi? Pantat. Biar sadar, lu kejar dunia sampai kapanpun larinya pasti ke sini. Mau kemanapun larinya pasti ke jamban. Lu mau makan spaghetti, lu mau makan burger, lu mau makan apa, tetap larinya ke WC. Betul? Betul? Makanya saya lagi bingung. Ada jamaah nanya, Bib, gimana sih cara supaya ikhlas? Jadi orang yang ikhlas bagaimana? Kalau lu buang kotoran nggak lu tengok, itu udah ikhlas berarti namanya. Tuh, yang ketawanya kenceng tuh dia tuh. Tiap lagi ngeden nengok. Lu ngapa? Emang itu udah jatahnya keluar, geblek. Lu sayang mau ngebuang? Ya 200.000. Saya lagi bingung, manusia kok begitu ya? Kadang dia suka ngelepasin sesuatu, itu kan kotoran. Kenapa? Ngelepasnya sayang.
Sampai begitu habis ngeden diliatin, plung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita mau kayak apapun, lari kita pasti ke dalam tanah. Mau apapun kehidupan kita, mau kayak gimana pun kehidupan kita, pasti lari kita ke tanah. Emang orang yang kaya rumah-rumahnya dikubur? 2x1. Kainnya kain kafan, nggak ada yang pakai polkadot, batik, nggak ada. Semuanya sama, putih bersih, masuk ke dalam yang lahat ciumnya tanah. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? So tahu lu? Malu tahu bapak lu cinta sama mak lu? Anak siapa nih? Arti banget cinta lu. Tampol lu. Saya lagi bingung anak SD sekarang sama anak SMP. Betul Kiai? Tahu yang salah guru sekolahnya apa orang tuanya? SD cecetan. Ayah lagi apa? Ya. Panggilannya ayah bunda. Papi mami. Begitu putus jadi janda. Ngadi-ngadi anak sekarang mah. Bu cinta nggak sama bapak? Ngapa lo diem? Jangan terpesona ngelihat saya, jangan. Saya tanya sekali lagi, ibu cinta sama bapak enggak? Enggak. Cinta. Bapak cinta sama ibu? Hah? Remang-remang beb. Saya mau tanya, bapak mau nggak masuk surga sama keluarga, sama istri, sama anak? Saya sama anak mau beb, sama istri saya nggak mau. Dunia aja nyusahin, gimana akhirat? Emang elu kerjaannya begitu. Yang namanya perempuan kalau nggak nyusahin pak, bukan perempuan namanya. Nabi Adam terusir dari surga gara-gara siapa? Itu dia. Makanya kita sampai keler-leran nih kerjaan ke sini. Coba kalau kagak karena perempuan, surga kita. Betul nggak? Lu biang keladinya. Saya tetap ceramah dimanapun, saya tetap membela haknya seorang laki-laki, Pak. Nggak mau terima yang ceramah laki, PA. Mana mungkin gue mau ngerendahin laki-laki? Maaf pak, maaf bapak, sekali-sekali nguping. Ustadz minta maaf Kiai, kalau ustadzah lagi ceramah laki abis jelek setengah mati. Ustazah, suami saya sering banget pulang malam. Gampang, ceraiin aja lah. Cuman gara-gara pulang malam mencerain aja. Kalau kita mah alhamdulillah pak, laki-laki ngedidik. Jangan, kalau dia ngelanggar syariat, gebuk dulu. Sholat kagak gebuk, tapi jangan sampai bonyok. Lu kadang laki juga nggak ada otak sih. Bini dikata samsak. Gebuk, jangan sampai berbekas. Gak juga, udah digebuk masih nggak sholat, nadanya tinggi. Mau sholat apa enggak? Itu kedua. Yang ketiga, nggak mau sholat juga, keluarin dari kamar. Suruh dia tidur di ruang tamu, jangan elu yang ngalah. Suruh dia yang tidur di luar, lu tidur di dalam kamar. Gak mau juga, pulangin ke rumah orang tuanya. Belum masuk talak, belum. Ini laki-laki bu. Kita tanggung jawab akhirat, dunia kita yang tanggung jawab. Ibu mah nungging doang. Bener nggak? Ibu urusan akhirat banyak, yang namanya urusan dunia tanggung jawab seorang istri banyak memang. Kenapa? Urusan perempuan cuman urusan dunia. Akhirat laki yang ditanya abis-abisan sama Allah. Lu jangan jadi gue belain pak, lu tenang aja. Betul-betul bu, saya ngomong ini alal haq. Di neraka paling banyak laki perempuan. Nah lu sadar tuh, yang namanya manusia kadang nggak tahu batasan kehidupannya. Yang perempuan kumaha aing baik, gimana enaknya gua aja. Gua mau senang sama suami,
Saya mau tanya, Pak, Allahumma Pak, Bapak bilang tadi cinta sama ibu kan? Ibu bilang cinta sama Bapak. Saya mau tanya, Pak, kalau ibu mati, lo kok amin Pak no? Pegel amat romannya tuh. Ibu mati, amin. Bapak mau nemenin di liang lahat Pak, gak bakal mau, mendingan gue cari yang umurnya agak panjangan dikit dah. Yang ibu juga begitu, Bapak mau saat Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Enggak, saya hitungin warisan Bib. Betul. Cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat. Illa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terbatas ila yaumil qiyamah. Enggak ada batasan cintanya Allah, cintanya Nabi kepada hamba dan umatnya, tidak ada batasan sampai yaumil qiyamah. Jujur Pak, saya kemarin di depan makbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu saya. Saya malu diri saya sendiri. Nabi berasa itu ada di hadapan kita. Tapi la ilaha illallah, tingkah kita tuh jauh dari ajaran Nabi. Kita yang tiap hari sholat, kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi, sholat kita nikmat banget, luar biasa. Begitu pulang, dosa lagi yang kita bikin. Kenapa yang begitu? Seakan-akan Allahnya cuma ada di Haramain, cuman adanya di Mekah sama di Madinah, selebihnya Allah nggak lihat. Pernah naik ke atas gunung? Pernah lihat ke atas gunung? Gunung siapa? Bapak naik ke atas gunung, Bapak lihat ke bawah, mobil aja kecil Pak dilihatnya, orangnya nggak kelihatan. Kok bisa saat dia bikin dosa Allah lihat? Ternyata setiap manusia punya GPS. Lu tahu kagak lu? Kayaknya gue salah ceramah tempat nih gue nih. Semuanya tuh ada satu yang saat kita bikin dosa nyala. Tahu Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini salah satunya meredupkan sinyal. Tatkala kita ingin bermaksiat, kita tahu Allah Maha melihat. Di saat sholat Allah langsung yang memandang kita, berbicara langsung antara hamba dengan Allah. Disinilah cara Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Ternyata ini penting, nutupin aib, nutupin dosa, ngelebur setiap dosa, ngangkat derajat setiap hamba di mata Allah karena salatnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seseorang masa hidupnya, lihat matinya. Kalau matinya di ahli ibadah, maka matinya pasti husnul khatimah. Orang yang matinya dalam keadaan maksiat, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min